kuat dong. Wow. Dekat kanan lah. Udah lewat poli. Kasih lari 90. Ada komang yang semulai berjanji, Merdeka janji sekarang sudah laku. Dan warna abu-abu, pilih pemimpin yang mampu. Biar CS dorang jaga sejaku, jangan sehat. Jam sehat malam sayur buru bukan daun mangga. Selalu rumah tangga, biar mau tambah dengan isu agama. Rakyat yakin CS figur yang amanah. PCD manggil baju dan sepatu, 9 Desember pilih nomor urut 1. Gubernur Solo Kristiani Bantu, sehat saling lancar wakil gubernurku. Oke, Anto Juli BKG rapat dan warisan 9 Desember. Terbenar di isu-isu secukup dia makan aku. Coba buka dong. Yang bagi. Wah, Ini satu semua. habis panas semua itu.
mau gitu. Iya di waktu. Taprop guys. Tetaplah mengudara. Masih beranak guys. Bah, udah nataprop. Mau jual mana Kang? AKM guys. Bos, Udah no, tak berhenti sini. Warna apa?
kabar, aku telepon. Mari sama-sama. Oh, kain. Kain. Cek. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mengambil tempat karena mengingat calon kita ada 6 titik. Ada 6 titik untuk beliau hadir. Jadi diharapkan pada masyarakat. Iya, didampingi juga oleh ketua daripada 2 Partai Golkar Kabupaten Bola Mongodo. Karena hari ini sejarah mencatat bahwa Bola Mongodo Raya tidak pernah terbeli oleh orang-orang yang datang di tempat ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mohon tenang karena kandidat kita, calon kita, Wakil Gubernur Sulawesi Utara langsung menyampaikan orasi politik untuk
kita semua. Karena ini hari saya menyiapkan ada 4 titik kampanye ini hari. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa karena di sini tidak terlalu lama karena dari sini kepandangan dan doakan semua. Semua satu untuk memenangkan nomor silakan semua baik-baik karena kandidat akan menyampaikan langsung rasa rindu beliau kepada masyarakat sehingga beliau ingin dicalonkan oleh partai politik Golkar, Demokrat, DPP dan Berkarya. Ya, silakan. Kami menyampaikan hormat kepada calon Bapak. Ya baik, Bapak Ibu supaya dapat duduk kembali kalau ada kursi. Apa? Jadi, Naik pertanyaan komponilos naik. iya. Panitia hanya menyiapkan 50 sesuai dengan ketentuan COVID-19. Tapi karena naik masa, naik bognatun, yode mabitai panitia. Jadi kepada Panwas, Bawaslu, Bapak-bapak kepolisian, kami panitia minta maaf. Kami sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan, tetapi lihatlah keinginan masyarakat yang tidak bisa ini bukti kecintaan masyarakat kepada calon wakil gubernur dan gubernur yang akan pilih nanti. Jadi sekali lagi panitia telah berusaha untuk melaksanakan sesuai ketentuan. Terima kasih. Ya jadi Bapak Ibu untuk foto nanti sebentar selesai beliau Ya, sebentar ya. informasi politik. Karena- Jadi tolong mundur dulu sedikit, mundur dulu sedikit ya sebentar nanti kita akan foto bersama karena masih ada informasi politik yang ada 2 titik lagi. Supaya tidak sia-sia orang dukungan, ya, tidak sia-sia kita orang hormati, hargai, dan kami undang dengan hormat Bapak Sehan Salim Lajat. Pada tanggal sekarang nanti kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi lalil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tercinta yang saya kasihi seluruh warga masyarakat Bolaang Mongondo Bersatu, lebih khusus ada di Pasir Barat, lebih khusus ada di Otam. Semuanya warga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Bayongan Donaton, Komintan Gidaru Mogutat Motoru Adi, Buhana Guyana, Tori Guyang, Utat Bu Ai Ai, kita Komintan Sipil Kapune Dondon Dondang Pune Pukul tentang tanahnya. Insya Allah kita kemintanin ogeanin Tuhan, ogeanin topi kawasa barakat tanggal 9 kita kemintan penyadapan Fininggina tetap memerlukan kuntang Wimbra Mengondoro bersatunya. Yang terhormat Ibu Kani Naton
Ki Papadona. Yang saya hormati Ki Papaed, Uyangan Aton na Kumraya. Ketua DPD 2 Golkar Bola Amo Mondo, Haji Abdul Qadir Mangkat. Bapak Rendi, Ki Haji Jemicia, dan teman Koyu Ayu Naton. Pimpinan partai politik Golkar, PAN, Demokrat Berkarya, Garuda dan Bulan Bintang serta Hanura sebagai partai pengusung. Oke, pamanah terpilih kok. Mau 100 menurut. Menurut uci kan. Ya ada tundukan sama Merata. Mas status dulu dan iya. Status tahu. Dia dari tadi. Anak itu siapa sih? Alhamdulillah, nukartonin azan. Dia benda maunggot at may musingok tapi turno jam. Jadi bayongan donaton permintaan insya Allah kita permintaan tetap mau kudumpul kong kesehatan sampai tanggal 9 terus merayakan kemenangan naton. Ino ama ko ento ay mo kisukur pang ako iko'y manimong permintaan sindian binda ako no sangka-sangka ko na naabi jemputan mo ni musik ay mga kain mo siya bang permintaan. Kaya mo niya kaili mo ikono balipadong kay mo niya permintaan. Kaya mo niya kaili mo ikoin no tarimadong kondoin bobogat kain. Kaya mo niya kain.
ibu tanaannya. Alhamdulillah aku ingin nama Ibu Kristiani Enjena Paruntu sebagai penghargaan kau itu Muramu bersatu. Golkar ini gama keputusan ini luar biasa. Sidia benda aku ini igum. Aku ingin kuda-kuda pitmangu itu aku barui. Pokoknya aku ingin kino gamaan. Pertama kalau main gue yang ku minta tanah ki Papa Ed, ki Papa Dona, ki Papa Raski, ki Aki Bintang. Barang aku ai jadi aku yang tadi kibiok mangoi. Ternyata pemilik munyai aku oi bomo sia komintan do mano sepakat ko aku yang dukungan tanah biar ku minta. Tak umpakan tua oyon deman ki utat minta na aton na akon bonin boramu ngendoraya. Akademan into boramu ngendoraya mau non tamai mo sia nyanda ada PMR. Na anda aku oi yo kai munyai o cuma wakil hambia. Anak boroni. Bapak Ibu, aku inain dan mabik mau hati. Tolong nopo baru no tahu aku ikut dunia politik sejak tahun 1982. Ki amak kui SI, ki nak kui Masumi. Dinidikin politik sejak tahun 82. Nobari ketua partai sudah 38 tahun. Sedang konggoron taron aku itengkori pu imbunot. Ay barang aka guyang minta naton takon aka mo. Guman tawarin siya bunot gorong taron tuah. Si buyung moyen mo bunot dia tahu dong kayugon. Jadi takut yang manguin guyang naton takon taron bunot. Aka mesti ada kontrol sikoy bebutaan. Cina yo singkoring, natua kan? Ya kada mongondo bitotok ya aku ye. Natua to. Aku inain to 20 tahun kina beabean mako kolipu intau tanah bahasa tanah kalau kadbi terus. Sim bahasa nato na di mami sekedar bahasa biasa. Sim bahasa nato bahasa yo adatan bo bahasa atoran. Jadi mesti tak kadang naton. Tua. Jadi bagaimana mau komentar? Syukur demako sim kinama Golkar kinama Ibu Teti aku yang balik wakil sebagai penghargaan Buramongondo Raya na akaten Robin di wilayah Buramongondo Raya na 53,58%. Kita bikin Robin na konsulun na. Itu yang 14 kabupaten kota cuma 46,42%. Kita bikin Robin. Jadi pantas kalau ada yang mewakili Buramongondo Raya. Ya tanah oyon man tu mengobatuk dan doi. Dan mami usia doi nako mau ondok kasus semuanya. Aku kompati, nah aku memakan dua minuman do kompati tanah. Nah anda tato jaksa di mambidom partai tato ulang bidom nomamping kompati tanahnya. Jadi bukan kepentingan daerah, kepentingan pribadi. Kalau orang Bombong Raya, sehan lancar adalah harga diri. Sedang Minahasa dan Sangir sekarang sudah dikuasai oleh Cepsean. Ini akan ada binulian ku pabimako. Binulian ku pabimako si aku yang totok mina ing Sangir. Lima no singgah itu akon Sangir. Dewa no singgah itu akon Siau. Kemudian tu akon Manado. Di Manado itu dalam waktu 14 hari 49 titik yang saya datangi. Kita orang kuasai 70% Manado. Itu Minahasa. Jadi musia no mangikon hasi no ondok don sino ko kaidon tu aku mako. Pino kan dibogani lo kok kai. Ay, ayon tuh kimbogani.
Sau penurunya koi. Sau kena ako iko. Ako. Sini kon tentu kon nami. Jadi demi Allah Binasaraya sekarang ini dukungan kepada Cep Sehan itu pemenang di Binasaraya 58%. Maka tuan mesti memagiman dorang pakai serangan udara, kita pakai gerilya. Orang dari udara kita lewat darat. Kau tahu aku bandera minta taniun dia pindah ke Togi. Hobi mo niya mo pagkagondok kita to eh. Maka tua sa pagmangko ke masyarakat. Nah dong, boleh dong mako dia kena mengintaruin sapi kita doa. Pak pilot untuk punya pagkagondok. Hobi mo niya mo pagkagondokin bandera. Watay kay mongondong Natua doman ko Manado. Natua doman ko Manado. Oh, dan datu otang kubo pasangan punya berumah masyarakat punya itu kan cuma ini. Cuma orang ada ikat sendiri. Dorang kok tengah malam. Mau tokot kon sapi mo siapa ngantok yung pungi. Itu cara-cara ketakutan lantaran ondok mau pogogondok. Kini mondok kontakwa. Dia jadi Bapak Ibu nain pagumanku kay monimo intaw yung moramang undo nain kodua kan toruin no calon pertama ki utat naton ki Hamdi Paputungan no kalah induanya makoin ki Marlina Mohasiahaan no kalah doman intorunyain intau binggoron tarun tak tumpara kita jadi ki David Bobihu no kalah doman. Apa DP kekalahan? Karena dukungan dari Ginarum Naton Kristen kecil. Tapi kita nongko mengondo nongko untung 62% kalau tidak salah dan Islam tidak banyak sehingga no kalah. Jadi tanah amako memang aku in bandiin tumina abo tumot kumra mengondo sing binurian mako mau siapa muna na mangoy dengan serangan udara mamakotakin helikopter natua domani masyarakat sedang tatua pilot dia nondok herang siya hai atana 3 tak kira nanta kemenatoran cuma balik helikopter tetap mau selfie Oyonin kotor mutar diandain kau ke lapangan babui. Ya aku ini sedang mengheran. Memang akan tak kondaran aku itu inayo dia kena noi dapat nasi. Wah ilah ilallah tabu. Aduh ini baki diantain kenapa dukung ini? Jadi Bapak Ibu sebenarnya
Aku yang pertama tidak pernah sama sekali berpikir akan diambil oleh Partai Golkar. Aku yang tadi melukat ke adikku tuan calon ke Moramangun Timur. Tapi akhirnya Golkar memutuskan harus ada wakil dari Moramangun Raya. Bahwa aku yang dinamakannya, kami 4 sebenarnya, kami 5. Buya-buya minta naa, setelah diseleksi, aku yang dinamakannya. Jadi alhamdulillah, buya-buya minta nain, no setuju bih. Jadi musia nain mau puyo dulu deman ke nakok kasih ki papai donat, ki papai raski, ki papa Ed. Sebab aku yang naik nanggap punya sebagai wakil nato na anu kemuramu gunung bersatu na. Hey, sedang tatua intau nong kontroversi kan peduli BMR, apalagi aku itanatin tapuk kotoran kunaan buta. Sedang intau ibanya kayaknya peduli BMR, apalagi kisehan nopari tapuk duguk kotoran kunaan kaanun tangkinaani amakku boy inakku nong kombuta imbo among na ano bari inako. Jadinya tidak mungkin siapa lebih peduli terhadap BMR. Bahkan aku ketua umum pemekaran seluruh Indonesia. Kami aku bupati berani no demo tuh ke muka istana gara-gara tidak ni mau kedompit ibanya nionin popak main kami mau ngapok kain musia kain do tanda tangan kombemer putar balik. Saya ketua forum pemekaran nasional sampai detik ini saya bawahi 173 daerah yang sudah ada persetujuan DPR dan DPR RI. Total 314 kabupaten kota. Di dalamnya ada 16 provinsi termasuk BMR. Kepala daerah no dulu no bogoy kondoy ta iki amai daa ta kena 400 juta. Ibanya nyodeng kandi paling pop. Pemekaran padahal kita sampai 2 kali demo, 2 kali saya demo tanggal 21 Agustus 2017 karena tidak ada izin keluar, hanya di dalam gedung Nusantara 5 DPR RI 2.200 orang. 1 tahun kemudian kita pimpin langsung 3.000 orang di depan istana jarak 100 meter. Seorang bupati berani demo di depan istana hanya untuk keselamatan rakyat. Tanion minta ibanya yang kuda-kuda mangoy, yang bebelok mangoy, no siu ki mesia. Tanah mati mau ngabo orang kita yang tanda tangan, kita yang. Jadi Bapak Ibu. Tentunya rakyat BMR bagaimana mekarkan Moramangun Raya menjadi provinsi. Itu tujuan utama. Perjuangan sudah lama dari orang Papa Ed, dari Papa Dona, dari Papa Raski, dari Ibu Marlina Mohasiaan yang belum tercapai. Insya Allah saya sebagai penerus akan meneruskan. Ibanya tanah aduan yang cuma dompet jabatan, tako muda paloku, makanya baru kiri kanan. Saya tidak ada kepentingan selain kepentingan rakyat Moramangun Raya. Makanya kayaknya kain, BMR-nya tidak butuh wakil, cuma butuh sekprop, memang yang tidak ontak.
Ini bukan kaleng-kaleng. Yang menyusun program 5 tahun ke depan saya. Jadi ini bukan obat cerita. Oh, si anu ini super pengalaman. Dorang bulung anggota DPR, saya belanja anggota DPR. Dorang bulung bupati, saya belanja sudah bupati. Jadi Bapak Ibu, bahkan cara-cara PKI, cara-cara komunis, cara-cara kapitalis dipertontonkan di rakyat. Pemimpin macam apa yang menjadi panutan begitu? Saya bupati di Bolting sekarang sementara pemilihan, termasuk putri saya tidak pernah suruh-suruh kepala desa, kepala dusun untuk intimidasi. Tapi heran yang ada di Bolmong Raya, ada pemimpin yang bilang panutan, tapi melakukan kecurangan yang dilarang undang-undang, yang dilarang. Rakyatnya tidak usah takut, nggak ada mondok. Termasuk kalau ada sangadi, ada kepala dusun intimidasi pakai. Supaya jadi hal, supaya polisi periksa. Dia aparat yang terlibat melanggar aturan. Itu dana PKH, dana BST, dana BLT, bukan partai politik punya. Cuma cadangan lebar lumpa-lumpa. Jadi Bapak Ibu, pemimpin yang baik itu patuh pada aturan. Patuh. Sudah dilarang di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2017 pasal 10, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, itu melanggar. Tapi sengaja dong bekeng, makanya saya minta kepada Bawaslu jangan cuma jaga lia-lia waktu, tangkap itu kepala desa. Saya minta Bawaslu itu fair, saya minta jujur, terang benderang. Ada kepala daerah tanpa cuti, bahkan di saat menyerahkan hak rakyat, melibatkan di dalam calon, itu tidak boleh. Tangkap orang. Sengaja Pak intimidasi Bawaslu, tangkap itu. Jangan cuma jaga-jaga, selewat jam kampanye, selewat jam dapat dia baliho sedikit hari ini di jalan, oh kasih keluar. Bukan itu tuh urusan penting. Yang bikin kacau itu kalau aparat terlibat di dalam pilkada. Jadi kalau mengawas harus tahu aturan. Mana persoalan yang harus diawasi supaya tidak kacau untuk pilgub. Jadi Bapak Ibu, ini bikin heran, tidak tahu siapa ini manusia yang betul.
setan setel malaikat. Ya nggak malu pemimpin melanggar aturan, bahkan menggunakan segala cara. Beras yang dibeli dengan uang rakyat diisi di dalam tas warna. Itu dari rakyat. Sudah kok beras bagus, beras lebih saya. Beda dengan beras di Boltim. Di Boltim beras premium. Membogat kinut tubuh bakti. Sedang manukku yo. La ilaha illallah. Manukku bagu kedua. Sini no. Saya sebenarnya tidak pernah kampanye dengan cara begini berbicara, tapi saya lihat sudah terlalu kejam. Rakyat diintimidasi dengan dua cara, intimidasi ala komunis dan intimidasi ala kapitalis. Ala komunis mengintimidasi dengan kekuasaan, menggertak. Yang nak mau dapat BSD, yang nak mau dapat BNT, yang nak mau dapat PKH. Ada mami berkira-kira punya. Cara komunis, Bapak Ibu, saya ingatkan itu cara komunis mengintimidasi dengan kekuasaan. Ini bukan masanya. Kemudian ada cara intimidasi dengan gaya kapitalis, dibujuk dengan uang untuk rakyat. Itu kekotoran, dilarang oleh agama, dilarang oleh undang-undang negara. Kalau mau suka menangnya, tidak usah dengan cara begitu. Supaya jadi pemimpin yang baik. Saya 2 kali jadi bupati, tidak keluarkan uang. Pertama cuma modal 24 juta saya jadi bupati. Bukan kepala yang ini saya keluar dengan 10 miliar. Gaji bupati cuma 6 juta 450. Sama wali kota, gubernur cuma 7 juta 800. Mana kira banyak? Yang bicara ini bukan kepala dusun, bupati. Ada orang korupsi dapat lokus, soe. Tapi banyak korupsi sekarang masih aman-aman. Untung Indonesia tidak menggunakan undang-undang pembuktian terbalik. Masa 5 tahun harta bertambah sampai triliunan, sampai ratusan miliar. Kalau Indonesia menggunakan undang-undang tentang pembuktian terbalik, sudah kalau ku habis pada orang ini. Jangan sok suci. Saya demi Allah, setiap kampanye dimanapun, di Sangir, di Siau, di Bitung, di Manado, di daerah Minasaraya, saya selalu bilang, saya tidak begitu perlu kalian mau pilih. Yang saya perlu itu rakyat diberikan kebebasan dan ajarkan dia secara cerdas. Sebab cuma rakyat yang cerdas yang mampu memilih, memilah mana calon yang terbaik. Kita mau gertak-gertak, kemeke-meke mutar balik para rakyat. Berapa tahun lalu datang berjanji di DPR, sekarang pulang datang berjanji. Makanya Bapak Ibu, saya ini ketika diminta oleh Ibu Cep, Ibu Teti, maka saya langsung tawarkan 80% program harus saya yang menyusun. Supaya itu bukan janji, itu ikatan politik, perjanjian dengan rakyat, dituangkan di visi misi. Ketika kita terpilih, maka langsung dituangkan ke dalam RPJMD. Tidak boleh tidak dilaksanakan. Bapak Ibu, kita mau kasih tahu,
Kita orang jangan bicara jalan nasional, karena itu tendernya di pusat dan itu uangnya uang nasional. Orang jangan bicara tentang pelabuhan, karena itu tendernya nasional dan uangnya juga itu APBN. Jangan bicara jalan tol, karena itu program nasional. Jangan bicara airport, itu program nasional. Yang kita bicarakan tahun ini ada 4 miliar lebih anggaran. Ada 4 miliar lebih anggaran. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ada kurang lebih 4,5 triliun, bukan 4 miliar, 4,5 triliun anggaran Provinsi Sulawesi Utara tahun ini. Cuma habis tahun. Nah sekarang apa yang rakyat BNI rasa dari 4,5 triliun itu? Sebelum lanjut kita mau minum air dulu. Kemudian tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Ya, patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi itu. Ya, nah, saya tetap berharap jaga jarak orang. Ya. Jadi Bapak Ibu, naton kemintana ginaro menggutat motor adik na kumra mengendoraya terutama di Kecamatan Pasir Barat na lebih khusus ada di Desa Otam. Ya. APBD provinsi itu tidak pernah kurang dari 4 triliun. 4 triliun itu berarti 4.000 miliar. Pernah ada kontong may kokondoi tatuan to kanto. Pernah ada kontong. Sedang aku tidak pernah kontong. Jadi Bapak Ibu, yang kita orang mesti paparkan di kampanye kepada rakyat itu berapa besar uang rakyat yang dipegang diolah oleh gubernur dan wakil gubernur setiap tahun. Itu yang harus kasih tahu para rakyat, bukan cerita jalan tol, bukan cerita bendungan raksasa, bukan, itu dana APBN. Siapapun yang menjadi gubernur, siapapun yang menjadi wakil gubernur, setengah orang setengah yakin yang jadi gubernur, proyek itu tetap jalan, jalan tol, kereta api, pelabuhan laut itu tetap jalan. Yang dipertanyakan uang 4-5 triliun yang milik rakyat Sulu setiap tahun, apa yang rakyat dapat? Makanya apa? Yang ini dapat aset cuma beras, sesudah itu tidak tahu apa yang lain. Tiap tahun 4 triliun. APBD 2020 itu ditetapkan oleh gubernur waktu itu 4 triliun 553 juta, 4 triliun 553 miliar. Kemudian perubahan anggarannya berkurang 372 miliar, sehingga total pendapatan tinggal ada pada 4 triliun 172 miliar. APBD 2021 baru diketuk oleh penjabat gubernur. Total pendapatan itu ada pada 4 triliun 72 miliar, ditambah pendapatan lain-lain 20 miliar, maka total belanja 4 triliun 92 miliar. Itu tahun depan. Tapi ada yang aneh, belanja modalnya cuma 500 miliar, operasionalnya 3 triliun. Jadi cuma mau habis pegawai kasih habis 3 triliun. Makanya saya dengan Ibu Teti sudah menyusun strategi. Kalau orang jadi orang rombah itu APBD itu, dan orang balikan yang 3 triliun kembalikan kepada rakyat. Jadi ini dengar baik-baik. Dari kita di mau kampanye cuma datang kemari, lanjutkan. Apa yang mau lanjutkan? Rakyat semua mati sekarang.
operasional dan gaji pegawai harus terbuka. Makanya rakyat harus dengar baik-baik, supaya ngoni ada bahan kampanye keluarga yang belum datang dan belum sadar. Karena ada yang memang dia belum tahu, tapi ada yang dia so tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia mau cari tahu, pun dia bikin tahu-tahu. Memilih itu tidak boleh karena ikatan emosional. Memilih pemimpin bukan cuma karena satu partai. Memilih pemimpin bukan hanya satu agama. Memilih pemimpin bukan cuma satu suku. Tapi lihat pada dua hal. Karakter, dodianya. Temo gampang mayadung kutakin masyarakat. Tendiak mau dodia. Badiatin nama mau kampanye memaki mama kobomote akong ginarum. Naik koriongan no kia kimu kira kiku itu maraki. Nah anda kino pilihan makoy sedang undang di masyarakat ya doi mamangoy. Sedang bayang ombaroyo mo kondok sintondok imong rantun. Jadi yang pertama ngoni harus lihat dodia, akhlaknya, kelakuan, karakternya. Yang kedua, visi misinya yang dilihat. Jadi ngoni dengar baik-baik. Saya sudah menyusun strategi tahun pertama 2021. Kita akan anggarkan total pendapatan 4,5 triliun. Dana ini kita akan bagi pada 3 kategori. Yang pertama 2,2 triliun untuk biaya rutin, gaji pokok pegawai, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, pembelian ATK, kemudian operasional, perjalanan dinas, dan kebutuhan-kebutuhan perkantoran lainnya 2,2 triliun. Yang sisa 2,3 triliun kita akan peruntukkan untuk rakyat. Ada 2 bentuk belanja. Yang pertama belanja modal 1,1 triliun. Untuk apa? Jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan rakyat lainnya. 1,2 triliun kita anggarkan untuk belanja barang jasa yang langsung kepada rakyat. Apa yang kita langsung ke rakyat? Ada 2 urusan wajib sebagai gubernur dan wakil gubernur yang menjalankan tugas konkuren dari pemerintah pusat, perpanjangan tangan. Yang pertama yang terang prioritaskan pendidikan. Kenapa harus pendidikan? Karena sampai sekarang Sulawesi Utara nomor 31 IPM-nya, indeks pembangunan manusia. Cuma 34 provinsi, kita orang nomor 31. Cuma di atas Papua, NTT, dan Maluku. Orang di bawah dari Sulawesi Tengah. Ini nyata, ini fakta empirik bahwa Sulawesi Utara indeks pembangunan manusianya jongkok. Lamanya sekolah orang di Sulawesi Utara payah. Karena apa? Strateginya salah. Makanya kami memprioritaskan untuk mengejar lamanya sekolah, tingkat kualitas masyarakat. Maka kita anggarkan 50-100 miliar dari 1,2 triliun untuk membebaskan uang semester 20.000 anak-anak. Dengar baik-baik, 1,2 triliun untuk belanja barang jasa. Sasaran pertama, bagaimana anak-anak kita dari orang tua yang ekonomi menengah ke bawah menjadi anak asuh dari gubernur dan wakil gubernur. Mereka kuliah dibebaskan selama 8 semester. Itu kalau program. Yang kedua apa? Seluruh kabupaten kota kita akan bangun SMA dan SMK yang bertaraf internasional.
Dan tidak boleh ada sama sekali guru atau apa namanya itu, komite meminta uang 1 peser pun kepada murid. Karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2006 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian itu ditarik menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi sesuai pasal peralihan pada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya. Jadi kita orang akan, baru guru-guru SMK juga kami akan tambahkan pendapatannya dari 1 juta sampai 3 juta. Kenapa? Sekarang tidak ada pendapatan yang belum tambah Pak guru SMA dan SMK kondong suruh bega kabaliho lagi. Jadi minta pemimpin saudara yang guru SMA SMK balik Pak Jo. Kita orang siapkan 100 miliar untuk tambahan pendapatan. Kurang lebih ada 5 ribuan guru SMA SMK yang sekarang menderita. Kenapa? Tidak ada tambahan pendapatan dari pemerintah provinsi. Bilang pada orang balik pajo di TPS. Selanjutnya urusan wajib kedua yang kita akan bidik, yaitu masalah kesehatan. Kita akan jadikan semua rumah sakit yang menjadi tanggungan provinsi harus profesional. Dokternya mesti lengkap, perawatnya mesti lengkap, bidannya mesti lengkap. Kemudian apalagi ada kesulitan rakyat, sebagian besar rakyatnya tidak ada BPJS. Betul? Kadang-kadang mau paksa pakai BPJS mandiri, bayar sendiri. Maka kita siapkan 200 miliar yang tidak ada KIS dan BPJS. Kami akan tanggung seluruh rakyat setiap tahun. Setelah ada BPJS masih ada masalah Bapak Ibu. Setelah nguni ada BPJS nguni selalu ada masalah. Pengalaman nguni yang lalu kalau ada BPJS nanda mau takit, mondok me rumah sakit, cinta mau lukat dian, utawan mau ngomong, oning kanun sulit pada orang yang bajaga, ya. Karena orang BPJS itu cuma yang sakit, yang dokter kasih prei, tidur, makan, pemeriksaan dan obat generik. Tapi yang majaganya tidak tahu mau makan apa, mayak matek, mentani. Jadi mau nanti tahan mimangin menimu atau pasien. Nanda ulang mabu mimangin tiap kondei, notokatun, mengatui. Ya. Dan yang paling banyak pasien pulang paksa. Dia pandang nopia karena dia ada mau kotahan kon dianain. Doi timpo nukit toko morukat. Akhirnya pasien belum baik, atau mau rukat temanin nuku di dongkomah. Makanya mendampingi dana BPJS kita anggarkan 150 miliar, namanya program JOS, jaga orang sakit. Keluarga yang berjaga paling tinggi 2 orang itu mendapatkan uang makan dari pemerintah provinsi 100.000 per hari. Jadi DP nama program JOS, jaga orang sakit. Jadi akan mau tak kita nama konai pamunah. Jangan dulu sakit sekarang, nanti orang jadi gubernur. Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita orang bebaskan kepada rakyat, yaitu modal usaha. Tanah mangoy hindi ako makoy may mau ajar, mau ibu mo teak, di anak ko modal, may imbang mongot, terpaksa may kemeruan kong koperasi. Kemudian si kaya kamu rabung na mulai memikir ko ano doon, pastor itu. Ma. Agak dia anak mo kulit kondoin sa mo kadok kong kain pintu. Dia mengalami mengimpun berat. Nah, itu kita lihat terlalu banyak orang yang suka berusaha kecil, terutama perempuan, suka babekeng, jual pinutuan, suka jual mie, suka jual bakso, suka jual tahu tempe, sayur, ikan, tapi yang ada modal terpaksa berupaya pinjam di koperasi pinjam hari ini bayar kalamaring.
juta tak 900. Entah mau. Ini agak aku masih ke pengalaman mah. Nah dari bon, hai kapan cuma 900 uang administrasi dengan simpanan. Sampai matoi dia reda ulang pembui mau nyata atau simpanan. Barang mau balik patulus ya. Dan itulah kesulitan rakyat yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Maka kami siapkan pada tahun pertama 150 miliar untuk 50.000 ibu-ibu pengusaha kecil, dimodalin 3 juta per orang. Ya. Tahun pertama kita orang akan sasar 50.000 pengusaha kecil dengan modal 3 juta. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana DP cara? Semua yang akan mendapatkan dana 3 juta sebagai modal bukan rekening di bank sulut. Orang per orang. Baru kita masukkan itu 3 juta. Cara ambilnya tidak boleh satu kali. Tidak boleh langsung dikasih uang. Si boy tabat. Akademan pro mari menimu ko handphone dia may ingkap salon mo. Sedang ko kiapin mo ba ito? Padahal dari tanah handphone punya modal. Jadi makanya kita akan bina bank dan dinas terkait membina supaya DP usaha itu berkembang. Setelah usaha berkembang, maka bank boleh tawarkan kredit tanpa anggunan, tanpa bunga 20-50 juta supaya tambah besar usaha dari ibu-ibu itu. Ini untuk membuka lapangan kerja. Sebab kalau usaha dari masyarakat kecil itu berkembang, maka dia akan mengambil orang untuk baku bantu, dan dia 2-3 orang keluarga atau 4 orang. Setiap tahun harus ada terbuka lapangan kerja lewat usaha-usaha kecil menengah itu. Selanjutnya apalagi yang kita mau bikin? Kita harus tenang, karena kita yang masih suni program, tenang. Dengar baik-baik. Ini kita maksud supaya ngoni masuk di akal, Pak Ngoni, kok ngoni bilang ke orang lain. Kita bukan jual kecap, kita jual program. Ngoni pilih Pak kita karena mau kejar program itu. Jadi bukan karena aku intau mengendo, aku intau BMR, bukan. Karena program yang ditawarkan akan menyelamatkan orang BMR gitu. Apalagi rakyat sekarang ini di Sulut ada kurang lebih 2,5 juta. Tidak kurang dari 800.000 kepala keluarga. Masih ada sekitar 75.000 kepala keluarga yang tinggal di negeri sendiri tapi menumpang di tanah orang. Bahkan menumpang pada orang tua per rumah. Sehingga rumah jadi tidak layak, cuma 5 kali 7, so 15 orang di dalam rumah. Ini harus diurai oleh pemerintah. Maka kami siapkan anggaran 90 sampai 180 miliar per tahun untuk membangun 6.000 rumah rakyat dengan satu rumah 30 juta. Bagaimana cara bangunnya? Ada 3 kategori. Yang pertama ada tanah, oyon palasnya, oyon kintarnya, ada rumahnya tapi tidak layak. Tidak layak ada 2 cara, ada 2 macam. Tidak layak karena mau tabe don baroi, mau bubu don, norong baru pak don, itu tidak layak pertama. Tidak layak kedua, rumahnya tidak besar tapi banyak jiwa di dalam. Ada 2 model tidak layak. Jadi kalau ada palas, ada kintar sendiri, ada rumah yang tidak layak, kita bangun 30 juta. Kalau rumahnya bagus tapi kecil, ditambah besar. Rehabilitasi namanya itu, supaya sehat orang di dalam rumah. Badia baru tak mengintok, tua tak dewa, bonai 45, si adiknya opat Indonesia dan nomor komitan. Dia sedang moyo riuin dulu dia
renovasi rumah. Ada kintal, ada rumah tidak layak kita ganti. Kedua, Oyon kintar tapi belum mampu untuk bangun rumah, kita bangun rumahnya. Yang ketiga, dia anak kau kintar, buat dia anak kau baloi, kita belikan kintal, kong kita orang bikin akan lebih baloi. Kenapa itu harus dilakukan? Kenapa? Ketika tanggal 9 mau nipe hak satu-satunya, mau nipe kedaulatan satu-satunya, mau nisokase pak pemimpin, berarti pemimpin harus hargai, berikan penghargaan supaya dia punya harga diri, tidak menumpang kiri kanan orang berumah. Itu kita backing di Boltim, satu-satunya di Indonesia bupati yang berani membeli tanah dan serahkan ke rakyat. Ada 2.000 kakak, 38 hektar saya serahkan. Bukan memperkaya diri, ini cari kalau ada rupa sehat belanja. Jadi program itu yang kita mau bawa kalau kita jadi wakil gubernur. Program itu supaya orang Kota Mobagu, orang Bolsel, orang semua di Sulut boleh merasakan program yang sama dengan yang kita bikin di Boltim. Tidak usah cerita jalan tol dengan Tuk Kimong. Ada urusannya rakyat itu. Nanti cuma orang Cina yang datang kerja situ. Apa itu kons? Bukan cuma orang semua. Orang susah bekerja situ. Jangan itu tuh bakal-akal kampar rakyat. Pikir rakyatnya ada rumah, bagaimana supaya ada rumah? Pikir rakyat kalau dia ada tanah, bagaimana DP Doi yang ada di tangan pemerintah boleh beli tanah kau untuk kasih ke rakyat? Jangan cuma pemimpin yang terlalu pilih tanah dan kobong banyak-banyak kok rakyatnya tidak ada apa-apa. Kemudian apalagi yang orang membacking dari 1,2 triliun itu? Kita siapkan namanya JHT, jaminan hari tua. Orang-orang tua perempuan, orang-orang tua laki-laki, kita orang santuni 2 juta terus pada orang-orang. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya apa lagi? Kita orang programkan 300 miliar. Kami akan supply di setiap desa 200 juta sangade. Makasih Pak Gani. Untuk apa? Kesejahteraan sangadi dan aparat desa. Balipa jo sangadi, balipa. Sangadi kita orang tambah DP pendapatan. Sekdes, kaur, seksi, kepala dusun sampai dengan kepala jaga. 200 juta kita supply, 300 miliar. Jumlah desa di Sulut ini, kalau desa dan kelurahan ada 1.839, kalau desa hanya 1.507. Sebagai dana stimulus kesejahteraan aparat desa dan 50 juta untuk pemuda, 50 juta untuk usaha ibu-ibu di desa. Jadi sangadi tidak usah kuat pada orang yang berapa apa ngoni. Iya karena sangadi di Boltim 3,5 juta. Di sini tak dengar cuma 2 juta. Ini mau tambah lagi dari provinsi 2 juta sangadi, jadi 5 juta lebih. Jadi seharusnya sangadi pro Cemsehan. Karena program Cemsehan mensejahterakan aparat desa. Jangan cuma suruh-suruh pasang bendera aparat desa dan kasih-kasih ke rakyat. Jadi itu kepala-kepala jaga RT ini mau tambah 750.000 muni dari pemerintah provinsi. Jadi bakuatnya Pak Cemsehan. Tutup mata Jo, balik Jo. Jangan ngoni ada suka kata orang, saya kata orang menang, baru ngoni tawa terima tombe program binatang.
saja kepala dusun, tapi RT, kita senani dan nyala pernah demi Allah kitanya kalau pernah kita arahkan untuk pilih pak kita atau pilih tapi anak demi Allah keluar dari agama Islam kita kalau pernah kita memaksakan kita apa bahkan kita larang jangan campur urusan politik jangan ngomong nanti akan ditangkap oleh Bawaslu dan polisi. Sudah tapi menonton. Silakan tanya. Saya pemimpin yang tidak mau melakukan atau mengajarkan yang buruk kepada saya bawahan. Tidak ada, silakan tanya seluruh kepala desa camat yang di bawah tim. Tidak ada sama sekali kita paksa-paksa tapi aparat. Karena kita ingin mendidik dengan baik. Saya cuma bilang hak politik ini ada tapi jangan campur di urusan. Biarkan kandidat bertarung supaya rakyat tidak memilih. Jangan boleh paksa-paksa. Apa yang bilang? Kenapa? Mau diukir baru kita deh. Coba masuk. Mulai dari Moyong Kota. Tanya periksa di Moyong Kota. Kalau pernah kita panggil kembali apa dia dihukum. Mana otoso? Sumpi mana ini Jang? Tapi popo. Siapa Habis ini langsung mau ke popo. Apa kempalnya pipopo? Iya habis kok itu. Nathan kayak. Terus ambil ampul ampa. Rajon RT Samuel 500 itu yang Mbak pilih kan punya tulis. Kali 2. 1.000. Tolong. Cep dari mana Song? Mana Cep Song? Cep napa kamari? Saya dan Cep dibuka. Odo. Semoga popo kata. Terus popo. Nah, ada Eka Jama. Mami. Sana sese. Jum.